Hai, selamat malam. Aku senang kamu sampai di sini, di Lunary. Malam ini, aku akan membisikkan sebuah dongeng. Berjudul, Gadis yang Datang Bersama Hujan. Mau cerita seru tiap hari? Langsung subscribe sekarang, agar tidak ketinggalan cerita terbarunya. Baik, langsung saja kita masuk ke kisahnya. Siapkan telingamu, siapkan posisimu, tenangkan pikiranmu. Tentu, kamu boleh sambil tiduran, agar kamu mudah tertidur. Kemarau 100 tahun. Solara adalah kota yang lupa cara menangis. Selama 1 abad, awan tidak pernah berani melintas di atas kubah emas kota ini. Segalanya kering, berdebu dan menyilaukan. Di kota ini, air lebih berharga daripada darah, dan payung adalah benda antik yang hanya ada di museum. Penduduk Solara memiliki kulit sewarna tembaga dan mata yang terbiasa memicing menahan terik. Elian, seorang horologist, pemulih jam muda, lebih menyukai bayangan. Toko jamnya, The Second Hand, terletak di sudut jalan sempit yang jarang tersentuh matahari langsung. Elian mencintai mekanisme, roda gigi yang berputar pasti, pegas yang logis. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia merindukan sesuatu yang tidak terduga, sesuatu yang kacau. Sore itu, ketika langit berwarna jingga terbakar seperti biasa, keanehan terjadi. Jarum barometer antik di dinding toko Elian yang sudah macet di posisi sangat kering selama 50 tahun, tiba-tiba bergetar. Kaca barometer itu retak. Tik, tok, tes. Suara itu asing. Elian menoleh ke pintu yang terbuka. Di tengah alun-alun kota yang kering kerontang, sebuah fenomena mustahil terjadi. Awan kelabu kecil, tidak lebih besar dari atap rumah, menggantung rendah. Dan di bawahnya, berdiri seorang gadis. Gadis itu mengenakan gaun putih yang basah kuyup, menempel pada tubuhnya yang menggigil. Rambutnya hitam pekat seperti langit malam tanpa bintang, meneteskan air yang jatuh ke batu paving panas dengan suara mendesis. Hiss. Dia berdiri di sana, sebuah anomali basah di dunia yang terbakar. Hujan turun deras hanya dalam radius 2 meter di sekelilingnya, menciptakan silinder air yang berkilauan ditimpa cahaya senja. Elian terpaku, nafasnya terhatan. Dia sedang melihat mitos yang menjadi nyata. Jejak basah di lantai kayu. Elian sadar sebelum orang lain melihatnya. Jika Sangard, penjaga surya, melihat gadis ini, mereka akan memburunya sebagai penyihir atau anomali berbahaya. Tanpa berpikir panjang, Elian berlari menerobos panas, menyambar pergelangan tangan gadis itu yang sedingin es. "Masuk!" bisik Elian tajam. Gadis itu menatapnya. Matanya bukan coklat atau biru, melainkan kelabu berawan dengan kilatan perak seperti petir yang tertahan. Dia menurut. Saat mereka melangkah masuk ke dalam toko jam, hujan itu mengikuti, bukan dari langit, tapi dari tubuh gadis itu sendiri. Di dalam toko yang penuh dengan ribuan jam dinding dan jam saku, kehadiran gadis itu mengubah segalanya. Udara kering yang biasanya berbau oli dan kayu tua, kini seketika menjadi lembab. Kertas-kertas sketsa Elian di meja mulai melengkung karena uap air. Gadis itu berdiri di tengah ruangan, air menetes dari ujung gaunnya, menciptakan genangan di lantai kayu. Dia memeluk dirinya sendiri, menggigil hebat. "Maaf,"
Suaranya parau, seperti gesekan angin pada daun basah. "Aku membuat tempatmu basah." Siapa peduli dengan lantai? Elian buru-buru mengambil kain tebal yang biasa dia gunakan untuk menutup lemari jam. Dia menyelimuti gadis itu. "Siapa namamu?" Gadis itu menyentuh pipinya yang basah. "Rain," jawabnya. Saat dia menyebut namanya, suara guntur pelan bergemuruh dari dalam dadanya, membuat lonceng-lonceng kecil di toko itu berdenting merespons getarannya. Elian mundur selangkah, takjub sekaligus takut. Gadis ini bukan sekedar basah, dia adalah badai yang terperangkap dalam bentuk manusia. Malam itu, Solara tetap panas, tapi toko Elian sejuk. Rain duduk di sudut ruangan, menatap koleksi jam Elian dengan rasa ingin tahu. Elian mengamati bahwa emosi Rain mengendalikan cuaca mikro di sekitarnya. Saat dia tenang, hanya gerimis halus yang turun dari rambutnya, menguap sebelum menyentuh lantai. Saat dia cemas, angin kecil berputar di kakinya. "Kau pembuat waktu?" tanya Rain, menunjuk jam besar yang sedang diperbaiki Elian. "Hanya penjaga waktu. Waktu berjalan sendiri. Aku hanya memastikan alat penunjuknya tidak berbohong," jawab Elian, mencoba fokus pada roda gigi sekecil biji beras, meski tangannya gemetar. Rain mendekat. Kehadirannya membawa aroma tanah basah, petrikor, dan bunga lili. Dia mengulurkan jari telunjuknya, menyentuh meja kerja Elian yang terbuat dari kayu ek tua yang sudah mati puluhan tahun. Di tempat jarinya bersentuhan dengan kayu, sesuatu yang ajaib terjadi. Serat kayu yang mati itu menyerap kelembaban dari kulit Rain, dan dalam hitungan detik, lumut hijau beludur mulai tumbuh. Tunas kecil muncul, mekar menjadi bunga putih kecil yang bercahaya redup. "Kau menghidupkan benda mati," gumam Elian, matanya membelalak. "Tidak," Rain tersenyum sedih. Sebuah tetesan air mata jatuh dan berubah menjadi butiran kristal es sebelum menyentuh meja. "Aku hanya memberi apa yang mereka rindukan. Air adalah memori kehidupan, Elian." Malam itu, Elian tidak bisa tidur. Dia melihat Rain tertidur di sofa tuanya. Di atas kepala gadis itu, awan cumulus mini berputar pelan, menghujani wajah tidurnya dengan lembut. Elian menyadari hidupnya yang teratur dan kering telah berakhir. Dia jatuh cinta pada bencana alam yang paling indah. Musuh bernama Karat. Pagi di Solara selalu datang dengan agresif. Cahaya matahari menembus celah-celah jendela seperti pedang, membangunkan kota untuk kembali bekerja. Namun, di dalam toko The Second Hand, Elian sibuk melakukan sesuatu yang ilegal. Dia menutup rapat semua ventilasi dan menggantung kain tebal di jendela. "Jangan mendekat ke jendela," peringat Elian. Rain duduk memeluk lutut di sudut tergelap, namun kecemasannya bermanifestasi menjadi kabut tebal yang mulai memenuhi ruangan. Kaca-kaca jam dinding mulai berembun. Ketukan keras terdengar di pintu. Jantung Elian serasa berhenti. Itu adalah ketukan logam, sarung tangan besi Sunguard. Elian memberi isyarat agar Rain diam, lalu membuka pintu sedikit saja. Di sana berdiri Kapten Sol. Baju zirahnya memantulkan cahaya yang menyakitkan mata. "Ada laporan tentang kelembaban yang tidak wajar di sektor ini, Elian," kata Kapten Sol. Matanya yang tajam menyapu interior toko yang remang. "Dan baunya seperti jamur."
Hanya pipa uap tua yang bocor, Kapten. Bohong Elian, menyembunyikan tangannya yang berkeringat. Kapten itu melangkah satu kaki, ujung sepatu bot emasnya menyentuh lantai. Di tempat persembunyiannya di balik lemari jam besar, Rain menahan napas. Rasa takutnya membuat suhu ruangan turun drastis. Dingin sekali, gumam Kapten curiga. Dia hampir menyentuh dinding yang basah oleh kondensasi ketika alarm kota berbunyi nyaring di kejauhan. Gangguan di sektor lain. Kapten menarik kaki. Perbaiki pipamu, pembuat jam. Karat adalah dosa di kota ini. Setelah pintu tertutup, Elian merosot ke lantai. Rain keluar dari balik lemari. Air matanya telah membeku menjadi butiran es kecil yang berjatuhan gemerincing di lantai. Dia merasa bersalah karena keberadaannya adalah ancaman mematikan. Museum Botani yang mati. Untuk menenangkan Rain yang masih terguncang, dan karena toko terlalu berbahaya di siang hari, Ilian membawanya ke tempat rahasia melalui pintu jebakan di lantai gudang. Mereka turun ke bawah kota, lapisan pondasi Solara yang terlupakan. Tujuannya adalah sisa-sisa arboretum, museum botani, dari zaman sebelum matahari berhenti bergerak. Itu adalah aula raksasa dengan atap kaca yang kini tertutup debu tebal, berisi kerangka pohon-pohon yang sudah menjadi batu dan fosil bunga. Tempat itu abu-abu, mati, dan sunyi. Dulu, dunia ini hijau, kata Ilian, menyentuh ranting rapuh yang langsung patah menjadi debu. Rain memandang sekeliling dengan mata berkaca-kaca. Dia merasakan kesedihan yang purba dari tanah ini. Mereka tidak mati, Ilian. Mereka hanya tidur panjang. Rain berjalan ke tengah aula. Dia melepaskan kendali atas emosinya. Rasa iba, rasa cinta, dan kerinduan meledak dari dalam dirinya. Hujan turun. Bukan badai, tapi hujan musim semi yang hangat dan lembut. Saat air menyentuh tanah berdebu, keajaiban meletup. Rumput menjalar dengan kecepatan visual. Pohon-pohon batu retak. Kulit barunya yang coklat dan basah muncul. Daun-daun hijau muda bersemi dalam hitungan detik. Fosil bunga mekar memuntahkan serbuk sari bercahaya. Ilian teranga melihat kematian berubah menjadi hutan hanya karena kehadiran gadis itu. Di tengah hujan itu, Rain menari, berputar dengan gaun yang kini berubah menjadi kelopak air, tertawa untuk pertama kalinya. Tawa yang terdengar seperti lonceng angin. Badai di dalam kamar. Malam itu, mereka kembali ke loteng toko dengan hati yang penuh. Namun trauma Rain belum sembuh. Saat tidur, dia mengalami mimpi buruk. Dia bermimpi tentang Raja Matahari yang membakar lautan hingga kering. Elian terbangun karena suara guntur yang memekakkan telinga, tepat di samping telinganya. Kamar tidurnya telah berubah menjadi pusat badai topan mini. Angin kencang menerbangkan kertas-kertas sketsa, lampu tidur pecah, dan hujan deras membanjiri kasur. Rain melayang 1 meter di atas tempat tidur. Matanya tertutup rapat, berteriak tanpa suara dalam tidurnya.
dikelilingi kilatan petir kecil yang menyambar perabot kayu. "Rain, bangun!" teriak Elian. Suaranya tenggelam oleh deru angin. Sebuah kilat menyambar lemari pakaian, membakarnya sedikit. Rain kehilangan kendali. Jika ini berlanjut, dia akan menghancurkan seluruh bangunan dan menarik perhatian satu kota. Alih-alih lari menyelamatkan diri, Elian menerjang badai itu. Kulitnya perih dihantam butiran hujan yang tajam seperti jarum. Dia memanjat ke atas kasur yang basah kuyup, meraih tangan Rain yang dingin membeku, dan menarik gadis itu ke dalam pelukannya. "Aku di sini, kau aman," bisik Elian tegas di telinga Rain, memeluknya erat meski tubuh gadis itu dialiri listrik statis yang menyengat. "Buka matamu, Rain." Sentuhan hangat manusia dan detak jantung Elian yang stabil menembus mimpi buruk itu. Perlahan, Rain membuka mata. Angin berhenti menderu. Petir mereda. Tubuh Rain turun kembali ke kasur, lemas. Badai itu berubah menjadi gerimis halus yang hangat, bercampur dengan air mata Rain yang menangis di dada Elian yang basah kuyup. "Aku hampir membunuhmu," isak Rain. "Kau hanya memandikanku," canda Elian lemah, meski tangannya gemetar. Malam itu, di atas kasur yang basah dan dikelilingi kekacauan, benih cinta tumbuh semakin kuat di antara si pembuat jam dan sang pembawa hujan. Rahasia yang ditanam di bawah tanah tidak selamanya diam. Keajaiban yang diciptakan Rain di Arboretum, museum botani bawah tanah, tumbuh terlalu kuat, terlalu cepat. Akar-akar pohon purba yang baru hidup kembali itu mencari jalan menuju cahaya. Siang itu, di alun-alun matahari, tepat di depan patung raja, tanah berguncang pelan. Krak! Lempengan batu emas yang telah terpasang rapi selama seabad retak. Dari celah retakan itu, bukan debu yang keluar, melainkan tanaman merambat berwarna hijau zamrud yang meliuk liar. Bunga-bunga biru bermekaran di tengah panas terik, menentang hukum alam solara. Elian melihatnya dari jendela toko. Jantungnya mencelos. Mereka menemukan jejakmu, Rain. Suara sirine mekanis meraung di seluruh kota. Itu bukan alarm kebakaran, tapi alarm anomali. Kapten Sol dan pasukannya tidak lagi mengetuk pintu. Mereka membawa Sunram, sebuah pendobrak berlapis cermin panas, dan menghantam pintu depan toko. "Dia di sini! Penyihir air itu di sini!" teriak suara di luar. Rain panik. Emosinya memicu pembekuan instan. Jendela toko meledak pecah karena tekanan udara yang berubah drastis, menghujani jalanan dengan serpihan kaca yang bercampur butiran salju. Pelarian dalam kabut. Pintu toko hancur lebur. Elian menarik tangan Rain, membawanya lari ke pintu belakang yang menuju gang sempit. Namun gang itu sudah diblokir oleh 2 prajurit. "Jangan sakiti mereka!" teriak Elian saat melihat mata Rain berubah menjadi putih badai. Rain mengangguk. Dia tidak memanggil petir, melainkan memanggil nafasnya sendiri. Dia menghembuskan udara dingin yang ekstrim dari mulutnya. Dalam sekejap, uap air di udara memadat menjadi kabut putih yang sangat tebal. Jarak pandang menjadi 0. "Pegang tanganku, jangan lepaskan," bisik Elian. Mereka berlari menembus kabut susu itu. Para prajurit berteriak kebingungan. Senjata mereka hanya memukul udara kosong.
Elian dan Rain memanjat tangga darurat menuju atap-atap kota yang saling terhubung. Di atas atap, mereka berlari melompati celah antar gedung. Di bawah mereka, kota Solara tertutup selimut kabut untuk pertama kalinya dalam sejarah. Saat mereka harus melompati celah yang terlalu lebar, Rain menggenggam erat tangan Elian. Angin updraft yang kuat tiba-tiba muncul dari bawah jubah Rain, mendorong tubuh mereka melayang sejenak di udara, seperti dua burung yang tersesat sebelum mendarat dengan selamat di sisi lain. Kita terbang. Nafas Elian terengah, adrenalin dan kekaguman bercampur aduk. Angin selalu ingin menolong, jawab Rain singkat, namun wajahnya pucat. Menggunakan kekuatan sebesar itu menguras nyawanya. Pelarian mereka berakhir di menara lonceng barat. Mereka terpojok. Di depan mereka adalah jurang kota. Di belakang mereka adalah Kapten Sol dan selusin penjaga surya. Kali ini, Kapten Sol membawa prisma pengikat. Menyerahlah, atau pembuat jam ini akan menjadi abu, ancam Kapten Sol, mengarahkan ujung tombaknya ke leher Elian. Rain mengangkat tangannya, siap memanggil badai es, tapi dia berhenti. Dia melihat ketakutan di mata Elian, bukan takut mati, tapi takut kehilangan Rain. "Jangan lakukan itu, Rain. Lari!" teriak Elian. Kapten Sol tidak menunggu. Dia melemparkan prisma kristal itu. Namun bukan ke arah Rain, melainkan ke arah Elian. Cahaya menyilaukan meledak, membentuk rantai energi yang melilit tubuh Elian, membakar kulitnya. Elian menjerit kesakitan. "Hentikan!" jerit Rain. Air matanya menguap menjadi uap panas saking marahnya. "Ikut kami ke Istana Matahari dan dia tetap hidup," kata Kapten Sol dingin. Rain menatap Elian yang berlutut kesakitan dalam belenggu cahaya. Dia tidak punya pilihan. Perlahan, badai di matanya mereda. Dia menurunkan tangannya. Kabut menipis. "Lepaskan dia," kata Rain lirih. "Aku menyerah." Para prajurit segera menodongkan tombak ke arah Rain, membelenggu tangannya dengan borgol yang terbuat dari batu panas yang mengeringkan kulit. Mereka menyeret Rain menjauh, sementara Elian ditinggalkan terkapar di lantai menara lonceng, menatap punggung gadis itu yang semakin jauh, tak berdaya. Mekanisme di bawah tanah. Elian tidak pulang ke tokonya yang hancur. Dengan luka bakar di bahu akibat rantai cahaya, dia menyeret langkahnya menuju lubang got di distrik terendah. Jika dia tidak bisa melawan matahari dengan sihir, dia akan melawannya dengan mesin. Di kedalaman perut kota, dia menemui The Dust Walkers, kaum paria yang hidup dari sisa-sisa air buangan. Awalnya mereka menodongkan senjata tajam, tapi Elian mengangkat tangannya yang gemetar. "Gadis itu," kata Elian serak, "bukan pembawa bencana. Dia adalah kunci untuk membuka kembali waduk besar." Elian memimpin mereka ke ruang mesin kuno yang telah terkubur, jantung mekanis Solara yang dulu memompa air ke seluruh kota sebelum Raja Matahari menghentikannya. Roda-roda gigi raksasa berkarat diam dalam kegelapan. "Kita tidak butuh senjata untuk menyerang istana," kata Elian, matanya berkilat gila namun jenius.
Kita hanya perlu menurunkan tekanan udara kota ini agar badai bisa masuk. Sepanjang malam, Elian bekerja seperti orang kesurupan. Dia memperbaiki katup, meminyaki engsel raksasa, dan menyambungkan kembali pipa-pipa uap. Ketika tuas utama ditarik, suara berdecit memekakkan telinga terdengar. Tanah bergetar. Kipas ventilasi raksasa di bawah tanah mulai berputar, menciptakan updraft buatan yang masif, sebuah undangan bagi langit untuk marah. Sangkar evaporasi. Di puncak istana matahari yang menyilaukan, Rain tidak dipenjara di sel besi, melainkan di dalam prisma evaporasi. Ruangan itu dindingnya terbuat dari cermin, memantulkan sinar matahari dari segala arah ke satu titik pusat, tempat Rain berdiri. Suhunya membakar. Raja Matahari, sosok yang wujudnya terus berubah antara manusia dan siluet cahaya murni, berdiri di luar kaca. "Kenapa kau membenci air?" tanya Rain, suaranya lemah. Tubuhnya mulai transparan, ujung-ujung jarinya mulai menguap menjadi kabut. Air membawa perubahan, perubahan membawa pelapukan, pelapukan membawa kematian. Jawab raja dengan suara yang terdengar seperti dengungan lebah. "Solara adalah kota abadi, emasku tidak boleh berkarat." Keabadian tanpa perubahan hanyalah patung, itu bukan hidup. Raja meningkatkan intensitas cahaya. Rain menjerit tanpa suara. Dia berlutut, memeluk dirinya sendiri. Dia mencoba membekukan dirinya menjadi es agar bertahan lebih lama. Tapi panas itu terlalu kuat. Kesadarannya mulai pudar. Dia memejamkan mata, memanggil ingatan tentang dinginnya lantai toko jam Ilian, tentang detak jantung pria itu. Hanya memori cinta itu yang menahannya agar tidak buyar menjadi uap sepenuhnya. Langit yang robek. Tepat saat Rain merasa nyawanya tinggal sekumpulan uap, dia merasakannya. Getaran, bukan dari langit, tapi dari bawah. Lantai istana bergetar halus. Tekanan udara di dalam prisma tiba-tiba turun drastis. Elian berhasil. Kipas raksasa di bawah tanah sedang menyedot udara, menciptakan ruang hampa yang menarik segala kelembapan di atmosfer untuk berkumpul. Rain membuka matanya. "Dia datang," bisiknya. Dengan tekanan udara yang turun, titik didih air berubah. Rain memanfaatkan celah fisika itu. Dia tidak lagi menahan dirinya. Dia melepaskan seluruh rasa sakit, rindu, dan amarahnya. Boom! Prisma kaca itu meledak pecah dari dalam, bukan oleh pukulan fisik, tapi oleh ledakan uap bertekanan tinggi. Rain melesat keluar, bukan sebagai gadis, tapi sebagai gumpalan awan hitam pekat yang berputar liar, supercell. Dia membubung ke langit di atas istana, menutupi matahari yang angkuh itu. Langit biru Solara seketika berubah menjadi hitam legam. Kilat menyambar menara emas istana. Untuk pertama kalinya dalam 100 tahun, bayangan gelap jatuh di atas tahta raja. Elian dari kejauhan melihat awan hitam itu dan tersenyum di balik wajahnya yang cemong oli. "Hancurkan, Rain." Tarian uap dan cahaya. Pertempuran itu bukan antara dua makhluk, tapi antara dua hukum alam. Raja Matahari
yang marah karena singgasananya dibayangi menembakkan tombak-tombak plasma ke langit. Setiap tombak yang menembus awan hitam rain mengubah jutaan galon air menjadi uap panas seketika. Langit di atas Solara menjadi medan perang yang memusingkan. Putih menyilaukan bertabrakan dengan abu-abu kelam, menciptakan ledakan kabut yang menyelimuti kota. Elian memanjat puing-puing menara lonceng yang runtuh. Dia harus mencapai atap tertinggi. Angin kencang hampir melemparnya jatuh, tapi dia terus merangkak. "Rain, jangan habiskan dirimu!" teriak Elian, suaranya parau ditelan guruh. Di langit, wujud Rain berkedip-kedip. Terkadang terlihat wajah raksasa yang menangis di antara awan, terkadang hanya pusaran angin. Rain sedang mencoba memadamkan matahari, tapi panas raja tak terbatas. Semakin banyak air yang dia gunakan untuk menyerang, semakin tipis eksistensinya. Tubuh manusianya sudah hilang, larut menjadi atmosfer yang mengamuk. Dia memenangkan pertempuran fisik, tapi kalah dalam mempertahankan jiwanya. Menjadi langit. Rain menyadari satu hal. Dia tidak bisa membunuh matahari, dan dia tidak seharusnya melakukannya. Matahari dibutuhkan, begitu juga hujan. Solara menderita karena ketidakseimbangan. Untuk mengakhiri tirani kemarau, dia tidak bisa lagi menjadi gadis yang berjalan di tanah. Dia harus menjadi perisai abadi. Angin membawa suara bisikan Rain ke telinga Elian, lembut namun bergema di seluruh kota. "Elian, aku tidak bisa turun lagi." Elian sampai di ujung atap, menengadah dengan wajah basah oleh campuran hujan dan air mata. "Tidak, kita bisa perbaiki ini. Kembali ke bentuk manusiamu." "Bentuk manusia terlalu kecil untuk cinta sebesar ini," jawab suara itu. Awan hitam itu perlahan menyebar, menipis namun meluas hingga ke cakrawala. Rain berhenti menyerang Raja Matahari. Sebaliknya, dia memeluk bumi. Dia menyebar menjadi lapisan atmosfer baru, menyaring sinar matahari yang mematikan menjadi cahaya hangat yang bisa ditoleransi. Wujud gadis itu muncul sekilas di depan Elian, terbuat dari butiran gerimis yang bersinar. Dia menunduk, mencium kening Elian, dingin, basah, dan damai. "Aku ada di udara yang kau hirup, Elian, selamanya." Dalam sekejap, wujud itu buyar menjadi jutaan kupu-kupu air yang terbang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Janji dalam setiap tetes. 1 tahun kemudian, Solara tidak lagi disebut kota emas, tapi Ferida, kota hijau. Lumut dan tanaman merambat kini menghiasi dinding-dinding batu pasir yang dulu gersang. Kanal-kanal kota yang kering selama seabad kini dialiri air jernih. Anak-anak bermain perahu kertas di sana, tertawa di bawah langit yang berawan teduh. Di sudut jalan, toko jam itu telah dibuka kembali dengan papan nama baru, Kronos and Rain. Elian duduk di beranda toko memperbaiki sebuah jam saku yang rumit.
Rambutnya kini sedikit memutih, tapi wajahnya tenang. Dia tidak lagi terlihat kesepian. Langit mendung, gerimis mulai turun. Orang-orang berlarian membuka payung, tapi Elian tetap duduk. Dia meletakkan alat kerjanya dan membiarkan dirinya basah. Setiap tetes hujan yang menyentuh kulitnya terasa seperti ketukan Morse, pesan rindu dari atmosfer. Dia tahu Rain ada di sana. Dia tidak pergi. Dia hanya berubah wujud menjadi dunia itu sendiri. Dia ada dalam kabut pagi, dalam embun di daun, dan dalam badai yang membersihkan debu. Elian tersenyum, menatap genangan air di dekat kakinya. Pantulan wajahnya bergetar, dan untuk sedetik, pantulan seorang gadis dengan mata kelabu tampak berdiri di sampingnya di dalam air itu. "Selamat pagi, sayang," bisik Elian pada hujan. Dan dari kejauhan, guntur bergemuruh pelan, terdengar persis seperti jawaban. Sejak gadis itu datang bersama hujan, ada yang berubah, bukan di langit, tapi di hati. Malam ini tak perlu kamu pahami semuanya. Tak perlu tahu kenapa ia datang atau kenapa ia pergi. Beberapa hal memang hanya singgah untuk menenangkan. Sekarang hujan sudah reda, dunia pelan, hatimu juga boleh pelan. Pejamkan mata, biarkan malam memelukmu seperti hujan memeluk bumi. Tidurlah.